Punya uang, punya kuasa? Apakah itu benar? Jadi ceritanya cewek ini namanya Mbak Mina. Suatu hari ia sadar kalau dia punya kekuatan teleportasi. Jadi apa yang dia pikirin sangat jelas, ia langsung nyuri duit ke bank. Tapi nggak jadi karena lagian bisa keciduk petugas pajak Konoha. Pas dia OTW ke sekolah, ada anak kaya yang datang naik mobil bikin dia mikir. Kayaknya jadi orang kaya lebih superpower daripada teleport. Lalu cewek ini ke ruang peralatan buat coba kekuatannya lagi. Tapi balik-balik, di depan ruang itu ada anak yang lagi dibully sama si kaya tadi. Sialnya ia keciduk lagi ngintipin mereka. Pas dia keluar si cewek ditampar hingga kacamatanya pecah dan di sini si kaya langsung lemparin duit buat ganti. Tapi habis lempar duit dia ngatain cewek ini yatim lah. Terus bilang masa bapaknya polisi tapi mati gara-gara misahin orang mabok. Ini cewek jadi sangat kesal banget. Langsung peluk si kaya itu, teleport ke atas laut nan luas, lalu si kaya ditinggalin sendiri hingga jatuh dan akhirnya, victory! 6 Mei 2024 menjadi saksi bisu bagi seorang gadis muda berkacamata. Namanya adalah Mina. Tanpa sebersit gentar di wajahnya, ia berdiri tegap di puncak sebuah gedung pencakar langit, menantang ketinggian. Ponsel yang digenggamnya, terlindungi dalam wadah anti-air, adalah satu-satunya tautan materialnya. Hari itu, Mina bersiap menghadapi ujiannya yang ke-32, sebuah percobaan yang dimulai dari atap menjulang tersebut. Tidak ada salam perpisahan yang diucapkan kepada dunia. Di dalam dirinya, seolah ia telah menyelesaikan segala urusan batin. Dengan keyakinan mutlak yang jauh melampaui rasa takut akan maut, ia melompat dari tepi ketinggian itu. Kedua tangannya terentang lebar, seakan bersiap menembus udara dan terbang bebas. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan memancar, membungkus tubuhnya sepenuhnya, dan dalam sekejap, Mina lenyap dari pandangan, seolah terhisap ke dalam kehampaan itu sendiri. Di lokasi yang jauh, sebuah cahaya yang sama muncul, menggantung sesaat di udara sebelum akhirnya jatuh menghantam permukaan lautan yang tenang. Cahaya itu adalah Mina. Ia segera muncul ke permukaan air, menarik napas dalam-dalam, mengisi rongga dadanya seolah paru-parunya haus akan kehidupan. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, ia berenang menuju tepian, enggan berlama-lama bertarung dengan gelombang laut. Napasnya yang tersengal terhenti saat ia menatap layar ponselnya yang tetap menyala, menunjukkan lokasi keberadaannya. Mina menyadari bahwa ia telah berhasil menempuh jarak 50 km tanpa jeda, memecahkan rekor pribadinya. Senyum kemenangan pun mengembang di wajahnya. Ia telah berhasil menyelesaikan satu ujian, membuktikan tanpa keraguan bahwa dirinya memiliki kemampuan teleportasi, kemampuan berpindah tempat secara ajaib. Kehidupan di dua dunia. Dengan gerakan ringan, Mina segera memindahkan dirinya ke dalam kamar mandi di rumahnya. Suara air keran yang mengalir deras menyambut kehadirannya. Ibunya yang berada di ruangan lain merasa heran dan sedikit terganggu, sebab ia tidak menyadari kepulangan putrinya. Ia sering bertanya-tanya kemana gadis itu menghilang tanpa jejak. Mina keluar dengan rambut basah, mengeringkannya sambil menjawab bahwa ia hanya membutuhkan udara segar dan laut adalah tempatnya menyepi. Sang ibu segera menyuruhnya makan, seraya mengingatkan bahwa akhir pekan ini adalah hari peringatan wafatnya sang ayah. Ia memperingatkan putrinya untuk menjaga sikap di hadapan para sahabat mendiang suaminya. Mina membenarkan, memohon agar ibunya tidak lagi menangis dalam pertemuan itu. Namun, sang ibu hanya melanjutkan santapannya tanpa menjawab. Saat Mina mengunyah makanannya, pikirannya berkelana jauh. Kenangan tentang sang ayah kembali mencuat. Ia teringat akan masa lalu, ketika rekan ayah berusaha menenangkan ibunya yang histeris. Sang ibu memohon agar dilepaskan, karena ia ingin menatap wajah bajingan yang telah merenggut nyawa suaminya. Rekan sang ayah, dengan wajah berlinang air mata, mendesak ibu untuk menenangkan diri dan mengendalikan emosi karena Mina sedang menyaksikan. Kembali ke masa kini, Mina membuka matanya. Ia kembali berdiri di atap gedung yang sama, berencana melakukan uji coba kemampuan hari ini. Segera setelah itu, Mina berpindah secara ajaib dari satu gedung ke gedung lain dengan kecepatan yang mengagumkan. Ia menjelaskan kepada dirinya sendiri bahwa jeda setelah teleportasi berkisar antara 1 hingga 2 detik sebelum ia dapat menggunakannya lagi. Jumlah maksimal teleportasi beruntun berada pada angka 24 kali. Setelah itu ia mulai merasakan staminanya berkurang. Mina kemudian beristirahat sejenak di atas gedung yang belum rampung. Ia memiliki 2 uji coba penting. Yang pertama adalah tumpang tindih, overlap. Mina menyadari bahwa ia seharusnya tidak mencoba hal tersebut, sebab ia berpikir dirinya akan mati terjepit. Untungnya, ia terlempar kembali ke lokasi awalnya, namun tubuhnya terasa seperti baru saja dihantam habis-habisan. Ia mengingatkan dirinya untuk lebih berhati-hati. Uji coba kedua adalah batas beban yang dapat ia pindahkan dalam sekali percobaan. Mina berhasil membawa $5 miliar bersamanya, namun ia segera mengembalikan uang itu. Ia percaya bahwa orang yang serakah tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Mina mengakui bahwa kemampuannya sangat berguna untuk pergi ke sekolah dan les, membuatnya tidak perlu khawatir soal biaya transportasi. Namun, ia tetap memilih berjalan kaki ke sekolah bersama siswa lain, karena menggunakan kekuatannya untuk berpindah tempat terlalu berisiko. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melintas tanpa ragu,
bahkan hampir menabrak para siswa. Mina menyadari bahwa ada orang-orang yang tidak pernah berjalan kaki ke sekolah. Dalam hati, ia mengakui bahwa kekuatan super yang sesungguhnya adalah terlahir dari keluarga yang kaya raya. Saksi bisu dan keputusan yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, Mina terlihat duduk sendirian di kelas. Dalam batinnya yang sepi, ia mengakui tidak bisa menggunakan kekuatannya karena takut ketahuan. Ia pasti akan ditangkap jika menggunakannya untuk merampok bank. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya harus bergabung dengan organisasi kriminal? Pada akhirnya, pilihan termudah adalah mencuri dan bepergian secara gratis. Mina bangkit, meninggalkan kelas, dan masuk ke salah satu gudang sekolah. Ia menutup pintu dengan rapat, memastikan tidak ada orang yang melihatnya, berencana pergi dari tempat itu. Ia memejamkan mata perlahan, dan ketika membukanya, ia sudah mengapung di udara, seolah sedang terbang. Mina mengakui bahwa setidaknya ia belajar sesuatu berkat kekuatannya. Dunia ternyata jauh lebih indah dari yang ia bayangkan selama ini. Ia menikmati kesendiriannya di udara. Setelah merasa puas, Mina kembali ke tempat asalnya, di dalam gudang. Ia menghela napas panjang, mengakui bahwa kekuatan yang dimilikinya sungguh luar biasa. Sambil menatap telapak tangannya, ia bertanya-tanya, untuk apa ia harus menggunakan kekuatannya? Lamunannya terpecah ketika ia mendengar suara orang berbicara dari arah gudang. Mina dengan hati-hati mencoba melihat apa yang terjadi dari celah pintu. Di sana, terlihat seorang siswa bernama Chan He sedang dirundung. Wajahnya dicoret-coret dengan lipstik oleh Lua, seorang wanita berambut merah. Di samping Lua, ada Yura yang merekam semua kejadian itu dengan ponselnya untuk bersenang-senang. Mina menyaksikan dari celah kecil tersebut. Mereka bahkan menggunakan riasan yang tidak anti air, yang merupakan produk terbaru dari perusahaan milik keluarga Lua. Sambil menatap Lua, Mina mengakui bahwa di dunia yang indah ini, masih ada sekelompok sampah seperti mereka. Chan He hanya bisa terdiam, tidak berani melawan, bahkan kini berlinang air mata. Lua kemudian menanyakan pendapat teman-temannya apakah Chan He kini bisa masuk klub. Yura, sambil tertawa puas, menyahut bahwa Lua adalah pria sandal. Genwo, pria bertubuh paling besar di antara mereka, tertawa terbahak-bahak seolah sedang menyaksikan hiburan. Gihan, yang sedari tadi bermain ponsel, meminta mereka berhenti karena itu hanya membuang waktu. Namun, Yura, yang terus mengabadikan momen, menyampaikan bahwa itu adalah kenangan yang membahagiakan, bahkan untuk selamanya. Genwo meminta Yura mengirimkan video itu kepadanya nanti, bahkan berkelakar meminta Lua merias dirinya. Lua, sambil tertawa, mengatakan wajah Genwo tidak pantas untuk dirias. Tiba-tiba, semburan air bertekanan tinggi disemprotkan ke muka Chan He. Lua melakukannya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Bahkan menyebut Chan He akan tambah cantik dengan tambahan itu. Lua kemudian bertanya kepada teman-temannya, bagaimana jika mereka mendebutkan Chan He di klub malam itu juga dan mencarikan seorang wanita untuknya. Yura tertawa girang, menyimpulkan bahwa Lua merias Chan He untuk tujuan tersebut. Mina masih memperhatikan mereka dari celah pintu, mengakui dalam hati bahwa mereka memang sekumpulan sampah. Ia berniat kabur, karena akan merepotkan jika ia terlibat dengan mereka. Namun, tiba-tiba dari luar, terdengar suara Lua memanggil nama Mina. Dengan nada mengintimidasi, Lua bertanya mengapa Mina bersembunyi. Apakah Mina takut kepadanya? Lua menatap dingin, menegaskan ia tidak suka jika ada orang yang menghindarinya. Mina merasa panik, sebab Lua pasti akan sadar jika ia kabur menggunakan kekuatannya. Lua kemudian mengancam, menyuruh Mina keluar dari tempat persembunyiannya. Mina, meskipun panik, tetap melangkah keluar dengan tenang. Lua menghampirinya, menyampaikan bahwa ia sudah tahu Mina bersembunyi di sana, dan bertanya sekali lagi mengapa Mina tidak menjawab panggilannya. Lua mengambil ancang-ancang untuk menampar, mengatakan bahwa Mina sangat kurang ajar dan tidak tahu cara memberi salam. Tanpa ragu, Lua menampar Mina dengan keras, menyebut Mina sebagai orang yang tidak memiliki tata krama. Mina terdiam, terduduk di atas tanah, mencoba menguatkan diri. Ia berpikir, ia tidak perlu mencari masalah. Namun, seketika mata Mina terbuka lebar karena Lua berkata bahwa anak yatim seperti Mina berani sekali berjalan dengan percaya diri, padahal aura yatimnya sangat kuat. Yura mengejek, pura-pura terkejut bahwa ayah Mina telah tiada. Lua membenarkan, menjelaskan bahwa ayah Mina sempat terkenal dan bahkan masuk televisi. Lua kemudian mencengkeram rambut Mina dengan kuat, mendekatkan wajahnya, dan mengatakan bahwa ayah Mina dulunya adalah seorang polisi. Ia menuduh Mina menjadi sombong karena hal itu. Mina menatap dingin, meminta Lua menghentikan perbuatannya. Namun, Lua semakin marah, mencengkeram rambut Mina lebih kuat. Tanpa ragu, Lua menampar Mina hingga kacamatanya lepas. Mina terpental ke udara, lalu mendarat di atas tanah dengan kepala yang membentur terlebih dahulu. Lua menegaskan bahwa tidak ada yang bisa berbicara seperti itu kepadanya. Kemudian, Lua menginjak-injak Mina dengan keras, tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Genwo, yang merasa iba, memperingatkan agar tidak memukuli orang yang berkacamata. Gihan juga memperingatkan bahwa itu hanya membuang-buang waktu. Sementara itu, Yura masih mengabadikan momen, tertawa kecil,
mengakui bahwa kehidupan sekolah memang luar biasa. Mina terengah-engah, mencoba menguatkan diri. Tiba-tiba, selembar uang melayang di udara, dan uang-uang lain menyusul, membanjiri tubuh Mina. Lua dengan sombong menghamburkan uangnya, menyuruh Mina membeli kacamata baru yang bagus, dan menyebutnya pengemis. Lua menyampaikan bahwa barusan itu adalah tamparan berhadiah uang, dan jika Mina meminta ditampar lagi, mungkin ia bisa melakukan operasi plastik. Lua kemudian melangkah pergi, namun menyuruh Mina dan Chanhe tetap berada di sekolah setelah pulang, sebab ia akan membawa mereka ke tempat yang seru. Genwo berkelakar, meminta Lua untuk pelan-pelan karena Mina adalah seorang yatim. Gihan penasaran, menanyakan bagaimana cara ayah Mina meninggal. Lua hanya tersenyum, mengabaikan perkataan teman-temannya. Mina masih terkapar tak berdaya di tanah. Tiba-tiba matanya terbuka lebar karena Lua menyampaikan bahwa ayah Mina mati dengan cara ditikam. Lua menjelaskan bahwa ayah Mina ditikam karena melerai orang yang berkelahi di sebuah bar. Mata Mina kini terbuka lebar, menyaksikan mendiang sang ayah terus-menerus dihina. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Lua mengejek, menyebut ayah Mina pecundang karena mati ditikam orang mabuk. Balasan yang mengguncang. Tiba-tiba, ekspresi Lua seketika berubah, diliputi keterkejutan. Tubuhnya mendapati dirinya berada di udara. Di belakangnya, Mina memeluk Lua dengan erat, seolah enggan melepaskannya. Lua berteriak ketakutan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mina menatap lurus ke bawah, sama sekali tidak merasa takut. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan memaafkan Lua, sebab ia sebelumnya sudah memperingatkan untuk berhenti. Kemudian, Mina melepaskan pelukannya dan menghilang dengan cepat. Sementara itu, Lua, yang tidak bisa berenang, menjerit ketakutan, dengan cepat ditarik oleh gravitasi, dan menghantam permukaan air. Pada saat yang bersamaan, Mina telah tiba kembali ke tempat asalnya dengan tepat waktu. Gihan melirik ke belakang, menyadari suara temannya yang selalu berbicara itu telah hilang. Genwo segera menanyakan apa yang terjadi. Gihan melihat sekeliling, mencari Lua yang barusan masih berada di belakangnya. Mina masih diliputi adrenalin tinggi. Dadanya berdebar, napasnya berat. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, seolah tidak percaya bahwa ia melakukan semua itu. Di tengah laut, Lua, yang tidak bisa berenang, mencoba memasukkan udara ke paru-parunya, berjuang menggerakkan kakinya. Ia berteriak minta tolong kepada siapapun yang mendengarnya. Mina masih terengah-engah, namun tiba-tiba ia tersenyum puas, seolah merasakan kenikmatan yang tiada tara. Sementara itu, Lua mencoba meraih permukaan air. Namun, nahas, ia ditarik kembali oleh lautan sepi ke dalam air yang gelap. Yang menjawab teriakannya hanyalah riak ombak yang membawa ketenangan. Gema masa lalu. Di kedalaman masa lalu, terlihatlah Mina kecil dengan napas tersengal-sengal. Sekujur tubuhnya dihiasi bercak-bercak cairan merah yang memilukan. Seorang pria bersuara berat bertanya, gerangan apa yang telah Mina perbuat? Mina hanya mampu terisak pilu, memanggil sosok itu ayah. Di hadapannya terbaring kaku seekor anjing bernama Dori yang telah tiada. Dengan linangan air mata yang tak tertahankan, Mina menjelaskan bahwa Dori telah mencabut nyawa Sena, kelinci kesayangannya. Namun, Dori justru bertingkah seolah tiada dosa, terus menikmati hidupnya dengan riang tanpa beban. Dengan wajah yang basah, Mina berujar bahwa ia hanya memberi ganjaran setimpal kepada Dori. Demikian pula halnya dengan Lua kini yang berjuang sekuat tenaga menggapai permukaan air, namun tak kuasa melawan tarikan kegelapan lautan sunyi yang perlahan membisikkan ketenangan abadi kepadanya. Dilema dan ancaman. Kembali di sekolah yang diselimuti ketenangan semu, Mina masih terengah-engah, dadanya bergemuruh. Dalam relung batinnya yang kacau, ia merenung. Perbuatan apa gerangan yang telah ia lakukan? Ia telah meninggalkan Lua terombang-ambing di tengah samudera luas yang dingin. Mina bertanya-tanya apakah ia telah merenggut nyawanya. Di sisi lain, Gihan tak henti mencari keberadaan Lua, berkeliling dan menanyakan kepada rekan-rekannya. Genwo menyahut dengan nada keheranan bahwa Lua tadi berada persis di sisi Gihan. Kemudian Genwo bertanya kepada Chanhe dan Mina, apakah kalian berdua menyaksikan Lua? Mina terhenyak membisu. Tiada seorang pun yang seolah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ia telah menewaskan Lua, dan tiada seorang pun yang mengetahuinya. Tiba-tiba, tatapan Mina menajam, beralih ke arah sampingnya. Di sana, Mina melihat Chanhe yang hanya terdiam tak mampu berucap sepatah kata pun. Mina dilanda kepanikan mendalam, bertanya-tanya, apakah Chen menyaksikan perbuatan keji itu? Mina tidak memiliki jawaban pasti dan terus merenungkan langkah apa yang harus ia tempuh selanjutnya. Namun, sekonyong-konyong, sebuah tinju melayang deras menuju wajah Chanhe, mendarat di pipinya dengan bunyi yang memilukan. Itu adalah Genwo, dipenuhi amarah membara, menuntut keberadaan Lua. Mina terkejut bukan kepalang menyaksikan apa yang terjadi. Chanhe terpental menghantam tanah, membentur tempat sampah dengan keras. Gihan memperingatkan Genwo agar tidak berpura-pura perkasa, karena tingkah laku itu hanya akan membuang-buang waktu yang berharga. Namun, Genwo tak mengindahkan peringatan Gihan. Tubuhnya dikuasai amarah karena Chanhe tak mendengarkannya. Chanhe tak berdaya, hanya bisa mengusap bekas pukulan di pipinya yang membengkak, menahan perih.
Gihan mencoba menenangkan Genwo agar tidak panik hanya karena kehilangan Lua. Jika Genwo terus mencari gara-gara di sekolah, ia hanya akan berakhir di halaman berita yang memalukan. Namun, Genwo terus maju, memaksa Chanhe untuk membuka suara. Ia mencengkeram kerah Chanhe dengan kuat, menanyakan keberadaan Lua sekali lagi dengan nada mengancam. Mina, yang menyaksikan adegan brutal itu, berpikir bahwa jika terus begini, Chanhe akan menemui ajalnya. Chanhe kini terus dihujani pukulan bertubi-tubi oleh Genwo. Mina berniat menyelamatkan Chanhe dan yakin bisa. Namun, ia dilanda kebimbangan hebat. Jika ada yang mengetahui kekuatannya, Mina tidak tahu harus berbuat apa. Ia bertanya-tanya, haruskah ia menyingkirkan mereka semua seperti yang telah ia lakukan kepada Lua? Benaknya bergejolak dalam dilema yang menyiksa. Mina mencoba meyakinkan diri, menganggap mereka hanyalah gumpalan sampah tak berarti yang layak disingkirkan. Dari arah lain, suara seorang guru berteriak nyaring, menghentikan kekacauan yang terjadi. Mina, Gihan, dan yang lainnya segera memusatkan perhatian pada sumber suara tersebut. Sang guru bertanya dengan nada tegas, "Gerangan apakah yang sedang kalian lakukan?" Gihan mencoba menjelaskan dengan tergesa-gesa, menyampaikan bahwa Chanhe terjatuh dan mereka hendak menolongnya. Mina bersyukur dalam hati karena ia bisa terhindar dari masalah yang lebih besar. Namun, sang guru menghampiri mereka dengan pandangan curiga, mengungkapkan ketidakpercayanya. Mina yang kini dipenuhi bercak darah, membuat sang guru tidak bisa membiarkan pelanggaran ini begitu saja. Namun, Gihan, Genwo, dan Yura hanya terdiam, menatap dingin ke arah sang guru, seolah menantang. Tiba-tiba, sang guru dilanda kepanikan karena Gihan memanggil namanya dengan tegas, "Jungho." Dengan nada mengintimidasi, Gihan mengatakan bahwa ia sudah berkata tidak apa-apa, dan meminta sang guru untuk tidak mencari masalah. Sang guru kini terdiam membisu, wajahnya diliputi ketakutan. Mina yang melihat adegan tak terduga itu, merasa tak percaya. Gihan mulai berjalan perlahan, menyampaikan bahwa mereka kebetulan bertemu, dan ia hendak menyampaikan sesuatu. Dengan nada tegas, Gihan bertanya kapan hutang sang guru yang 50 juta won itu akan dilunasi. Di sisi lain, Yura menyebut sang guru dungu karena mencari masalah dengan orang yang meminjamkan uang kepadanya. Karena itulah sang guru selalu merugi dalam setiap investasi yang ia ambil. Mina dalam hati mengakui pernah mendengar desas-desus jika sang guru kehilangan seluruh uangnya di mata uang kripto. Ternyata sang guru juga mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Gihan menepuk punggung sang guru dengan lembut, memintanya pergi jika sudah mengerti. Namun, seketika raut wajah Gihan menjadi terkejut karena sang guru menanyakan keberadaan Lua. Mina dari kejauhan memperhatikan semuanya dengan rasa ingin tahu. Sang guru menjelaskan bahwa nenek Lua, sang ketua, baru saja menghubungi sekolah karena Lua tidak bisa dihubungi. Karena itulah sang guru mencari Gihan dan teman-temannya karena mereka selalu bersama Lua. Gihan mendesah pelan dan merangkul sang guru, sebuah gestur yang penuh ejekan. Gihan mengejek sang guru karena tidak memberitahunya dari tadi. Padahal usianya 40-an, namun tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Gihan mengakui bahwa ia juga tidak mengetahui keberadaan Lua. Gihan menyarankan sang guru untuk membantu mereka karena sang ketua sedang khawatir. Dengan nada mengancam yang terselubung, Gihan menyampaikan bahwa jika sang guru menemukan Lua, Gihan meminta guru itu memberitahunya terlebih dahulu, dan ia mungkin akan mengurangi hutang sang guru sedikit. Karena sang guru dianggap telah mengerti, Gihan mendorongnya dan menyuruhnya pergi. Gihan melambaikan tangan, memberikan semangat, sebuah sindiran yang jelas. Yura bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh Gihan penuh keheranan. Gihan merenung sebentar, kemudian mengakui ada yang tidak beres. Ia menegaskan bahwa mereka tidak pernah bertemu Lua hari ini, sebuah kebohongan yang dingin. Yura terkejut karena Gihan menginstruksikan agar teman-temannya berpura-pura tidak tahu saat Lua menghilang. Genwo menunjuk ke arah Mina dan Chanhe, menanyakan pendapat Gihan. Karena jika mereka membuka mulut, semuanya akan berakhir dengan bencana tak terhindarkan. Kemudian Gihan memperingatkan Mina dan Chanhe. Mulai sekarang, Mina dan Chanhe harus menemukan Lua dan melaporkannya kepadanya. Gihan menegaskan untuk menutup mulut mereka rapat-rapat, atau ia akan mencari mereka berdua kemanapun, bahkan ke ujung dunia. Chanhe yang tidak berdaya hanya bisa mengiyakan perintah Gihan dengan nada tergagap penuh ketakutan. Sementara itu, Mina menatap Chanhe dengan pertanyaan-pertanyaan yang bergejolak dalam pikirannya. Gihan juga memperingatkan Mina untuk ikut bersama Chanhe. Gihan menegaskan jika Mina menyerahkan semuanya kepada Chanhe, maka Mina akan dihabisi. Kemudian Gihan dan teman-temannya mulai pergi sambil meneriaki nama Lua, meminta Lua berhenti bercanda, seolah semua ini hanya permainan. Mina hanya terdiam, termenung, mengingat kembali kejadian mengerikan yang baru saja ia lakukan. Ia menduga bahwa Lua sudah menemui ajalnya saat ini. Mina menatap ke atas langit biru dan bertanya kepada mendiang sang ayah, apa yang harus ia lakukan saat ini? Karena barusan ia baru saja merenggut nyawa seseorang. Kemudian Mina melirik ke arah samping dengan tatapan tajam penuh kecurigaan. Di sana terdapat Chanhe yang terkapar tak berdaya. Chanhe mengangkat kepalanya perlahan dan menatap ke arah Mina. Mina dalam hati menduga bahwa sepertinya kejadian keji yang ia lakukan telah disaksikan oleh seseorang.
Jejak di Filipina. Di suatu tempat di Filipina, secercah cahaya lampu bersinar indah memecah kesunyian malam yang pekat. Di sebuah gang sempit, terlihat seseorang dengan mata berkaca-kaca memancarkan ketakutan mendalam. Dengan suara bergetar, pria itu bertanya kepada sosok yang berdiri di depannya mengapa ia melakukan itu. Ia memohon ampun dengan pilu, menjanjikan uang senilai 5 miliar won, bahkan 10 miliar won, demi keselamatan dirinya. Namun, sosok itu, dengan kapak yang digenggam erat di tangannya, tidak bergeming sedikit pun, hanya menatap targetnya dengan tatapan tegas yang mematikan. Sosok itu berucap dengan suara dingin bahwa uangnya sudah ia terima, sebuah upah untuk menewaskan pria itu. Pria itu kembali memohon, berjanji akan memberi lebih banyak dari apa yang telah sosok itu dapatkan. Namun, sosok itu tak tergoyahkan, menodongkan kapaknya ke atas kepala pria itu, sebuah ancaman nyata. Dengan gerakan mantap dan tanpa ragu, sosok itu mengambil ancang-ancang dengan kapak miliknya. Keheningan mencekam melanda gang sempit itu, mengisyaratkan akhir. Kini, pria itu terkapar bersimbah cairan merah. Nyawanya telah melayang. Sosok itu menghubungi seseorang melalui telepon, menyampaikan bahwa pekerjaannya telah usai tuntas tanpa celah. Ia mengatakan bahwa dirinya akan pulang cepat karena putri kesayangannya sedang berulang tahun, sebuah alasan yang ironis. Sosok itu mempercayakan semuanya kepada orang di ujung telepon, lalu panggilan diakhiri begitu saja. Sosok itu menghela napas panjang, seolah kelelahan yang membebani jiwanya keluar bersama napasnya. Ia kemudian menghubungi seseorang yang tak lain adalah putri kesayangannya. Di suatu tempat yang jauh, terdengar suara dering telepon yang memecah kesunyian. Suara itu berasal dari sosok Lua yang kini mengambang tak berdaya di permukaan laut yang tenang, sebuah akhir yang tragis. Kembali ke tempat sang ayah Lua berada, operator menyampaikan bahwa nomor yang dituju tidak menjawab, sebuah tanda tanya yang menggantung. Ayah Lua mengakui bahwa ia tidak bisa menyalahkan Lua, karena tidak mengangkat panggilan suaranya. Kemudian ayah Lua berjalan menyusuri mayat yang telah ia bunuh. Ia mengakui bahwa sepertinya ia tidak akan menjadi ayah yang baik bagi putri kesayangannya. Ia bertanya-tanya, berapa lama ia harus menunggu sampai putrinya bersedia menemuinya? Namun, yang ia tidak tahu, kini anaknya mengambang di tengah lautan luas, dan yang pasti, tidak ada siapapun yang bisa menolongnya. Keganjilan dan pengkhianatan. 2 hari telah berlalu sejak lenyapnya Lua, permata keluarga konglomerat. Seharusnya seluruh negeri diguncang oleh berita musibah yang menimpa cucu salah satu dinasti terkemuka Korea itu. Namun, keanehan menyelimuti segalanya. Seolah selubung tak kasat mata telah membungkam gemuruh yang semestinya. Justru atmosfer terasa lebih tenang, terhampar dalam ketidakwajaran yang pekat. Seakan tiada peristiwa mengguncang telah terjadi. Mina duduk di tengah kelas. Benaknya digelayuti firasat ganjil. Seolah ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Di sudut ruangan yang sepi, Yura menggenggam ponselnya. Jemarinya menari panik di atas layar, dilanda kegelisahan karena jejak Lua tak jua ditemukan. Dengan suara yang diwarnai keputusasaan, Yura bertanya, gerangan apakah yang harus kita perbuat kini? Gihan dengan rona kekesalan yang samar memerintahkan Yura untuk membungkam mulutnya dan terus menghubungi pihak lain. Namun, jauh di dalam dirinya, Gihan pun merasakan kepanikan yang tak kalah hebat. Sebab ia tahu jika kemelut ini berlarut, maka dirinyalah yang akan menemui kehancuran. Gihan mengirimkan pesan singkat kepada bosnya, memintanya untuk tetap tenang. Kini Gihan dan Yura tenggelam dalam kesibukan ponsel masing-masing, namun dalam sanubari mereka berdua bergemuruh kepanikan yang sama. Tiba-tiba, Genwo menghampiri mereka, menanyakan apakah sang kakak telah menghubungi Gihan. Gihan dengan sigap mengalihkan pembicaraan, menanyakan apakah Genwo telah menemukan Lua. Genwo menangis histeris, seolah bendungan air mata telah jebol, dan menyampaikan dengan pilu bahwa mereka telah kehilangan Lua, sang camar putih yang lenyap di telan samudra. Bahkan Genwo telah menghubungi setiap jengkal kenalan, namun hasilnya nihil. Tiada seorang pun yang mengetahui keberadaan Lua. Genwo melanjutkan bahwa kakaknya terus-menerus menghubunginya dan menuntut Gihan untuk menggantikannya, mengancam akan merenggut nyawa Gihan jika menolak. Gihan tersentak mendengar ucapan Genwo, laksana petir menyambar di siang bolong. Ia memohon Genwo untuk tidak mengorbankannya, sebab mereka berdua terjerat dalam masalah yang sama. Yura hanya terdiam membisu, menantikan jawaban dari Genwo penuh harap. Namun, Genwo menyampaikan dengan suara tegas bahwa ia tidak berada dalam kemelut itu. Genwo mengakui bahwa ia berteman dengan mereka hanyalah karena ia menyukai Lua. Namun, kini Lua telah menghilang, dan tiada gunanya Genwo mengorbankan diri untuk mereka yang tak berarti. Yura merasa kecewa mendalam karena Genwo akan mundur setelah semua kenangan yang telah mereka ukir bersama. Genwo membantah, merasa bahwa ia tidak memiliki kenangan apapun yang berharga. Genwo menegaskan bahwa sang kakak telah dilanda amarah tak terkendali. Yura kemudian menunjukkan ponselnya kepada Genwo, dan dengan nada mengancam menyampaikan bahwa ia memiliki bukti untuk setiap tindakan kotor yang telah dilakukan Genwo pada gadis-gadis di klub malam. Bahkan Genwo semakin dilanda kepanikan karena Yura menambahkan bahwa ia memiliki bukti ketika Genwo mencampuri minuman mereka dengan serbuk putih, sebuah kejahatan tersembunyi.
Yura menegaskan bahwa saat ini para gadis itu belum mengetahui kebenarannya. Namun tentu saja jika Genwo mundur sekarang, maka akan menjadi cerita yang berbeda. Gihan menghela napas panjang, seolah ia terbebaskan dari masalah untuk sementara waktu. Genwo merasa kesal teramat sangat karena Yura berani mengancamnya. Genwo mengepalkan tinjunya seolah menahan amarah yang bergolak dalam dadanya agar tidak meledak. Dari arah belakang, Gihan merangkul mereka berdua. Ia menegaskan bahwa itu bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah peringatan yang tulus. Mereka harus saling membutuhkan sebagai teman, sebuah ikatan yang tak terpisahkan. Kemudian Gihan meminta Genwo untuk fokus menemukan Lua, sang gadis yang lenyap. Gihan menduga bahwa Genwo sudah merindukan keberadaan sosok Lua. Genwo menggertakkan giginya karena merasa kesal. Lalu mereka melirik ke arah Chanhe yang berada di sudut ruangan. Mereka merasa heran karena Chanhe belum melaporkan apapun kepada mereka. Chen melirik ke arah lain, menatap sosok Mina. Mina mengakui dalam hati bahwa ia bisa merasakan jika ada sorot mata yang memperhatikannya. Mina tidak pernah peduli pada orang di belakangnya sebelumnya, namun yang berada di belakangnya sekarang adalah Chanhe. Mina bertanya-tanya, jika Chanhe menyaksikan kejadian sebelumnya, langkah apa yang harus ia tempuh? Lua adalah pewaris grup Ilhe, sebuah dinasti konglomerat tak tertandingi. Lua sang pewaris konglomerat kelas dunia telah menghilang, dan mereka pasti akan melakukan apa saja untuk menemukannya. Mina merasa khawatir. Bagaimana jika Chanhe membuka mulut dan grup Ilhe mengetahui bahwa Mina terlibat? Mina mengakui bahwa ia pasti tidak akan selamat dari pusaran masalah ini. Namun, Mina mencoba menenangkan gejolak pikirannya yang bergemuruh. Lalu Chanhe terkejut karena Mina tiba-tiba memanggilnya. Dengan nada santai, Mina mengajak Chanhe untuk pergi ke warnet seolah tiada beban. Pencarian ayah Lua. Di senja hari yang membiru di Filipina, terlihat sebuah mobil melaju menembus jalanan kota yang ramai. Di dalamnya terlihat sosok ayah Lua. Ia menanyakan progres misi kepada rekan di sampingnya. Rekannya dengan nada percaya diri menyampaikan bahwa tugas yang kemarin telah selesai tuntas tanpa celah. Targetnya dilaporkan terbunuh oleh geng saingan, sebuah narasi yang direkayasa. Namun, tiba-tiba sang rekan menghentikan penjelasannya dan menanyakan apa yang terjadi. Ayah Lua, sambil menatap layar ponselnya, mengakui bahwa ada yang tidak beres. Putrinya, Lua, belum mengepost apapun di akun utamanya selama 2 hari terakhir. Sebuah tanda tanya besar. Rekannya hanya terdiam, dan ekspresinya menyeratkan keanehan seolah ada yang disembunyikan. Ayah Lua merasa aneh karena seharusnya Lua memposting soal pesta ulang tahunnya, sebuah kebiasaan yang tak pernah absen. Namun, rekannya memperingatkan bahwa memata-matai media sosial putrinya adalah hal yang tidak baik. Terlebih lagi, putrinya membenci sang ayah. Ayah Lua membela diri. Ia menegaskan bahwa ia memiliki hak untuk memeriksa media sosial anaknya. Terlebih lagi, kemarin Lua tidak bisa dihubungi. Namun, penjelasan ayah Lua terhenti karena ia melirik ke arah spion mobil, menangkap bayangan yang tak diinginkan. Rekannya meminta santai karena ayah Lua terlanjur dibenci oleh sang anak. Tiba-tiba, ayah Lua menyuruh rekannya untuk belok kiri di perempatan, lalu belok kiri lagi. Ayah Lua menjelaskan bahwa mereka sedang dibuntuti, sebuah ancaman yang terasa. Rekan ayah Lua segera melirik ke arah spion dan memastikan siapa yang mengikuti. Ia menduga bahwa mereka bukanlah sebuah geng, dan berniat untuk menginterogasi mereka. Sesampainya di lampu lalu lintas, mobil ayah Lua berbelok dengan tajam, mengejutkan mobil yang membuntutinya. Di dalamnya, seseorang memberitahu bahwa target masuk ke sebuah gang sempit. Ia memberi instruksi kepada tim B dan C untuk menghadang target. Anak buahnya mengkonfirmasi dan segera menginjak pedal gasnya untuk menghadang sang target dari arah depan, seolah mengepung mangsa. Dari arah belakang, sang pemimpin tim baru saja tiba. Kini mobil ayah Lua terkepung rapat. Tak ada jalan keluar. Namun, seketika wajah pemimpin tim itu terkejut dan dilanda kepanikan karena mobil yang ditumpangi sang target telah kosong, sebuah trik yang cerdik. Dengan sikap waspada, sang pemimpin tim kembali memberikan instruksi kepada tim B dan C untuk mengepung gang itu, menyisir setiap sudut. Tanpa ia sadari, dari belakangnya sang target sedang bersembunyi, laksana bayangan dalam kegelapan. Saat ia menyadarinya, semuanya telah terlambat. Ayah Lua segera menghantam tengkuk pemimpin tim dengan kuat, sebuah pukulan mematikan. Dari arah belakang, seseorang menyerang ayah Lua dengan senjata tajam di tangannya. Namun, ayah Lua dengan tenang dapat menghindari serangan itu, laksana penari di medan laga. Ayah Lua mencengkeram kerah kawannya dengan kuat, kemudian membalikan orang itu hingga berputar di udara. Dari arah belakang, seseorang menodongkan senjata api, menyuruh ayah Lua untuk angkat tangan. Namun, dari arah belakang, sebuah senjata lain menodong ke arah pria itu, menyuruhnya untuk tidak bergerak. Itu adalah rekan ayah Lua. Dengan nada tegas, ia menyuruh orang itu melepaskan pistolnya dan berlutut sebelum kepalanya pecah. Orang itu dengan nada gemetar segera menurutinya. Sementara itu, ayah Lua menginjak kepala pemimpin tanpa ragu, menunjukkan dominasinya. Ayah Lua mengeluarkan pistolnya, mendapati bahwa orang di depannya terlihat seperti orang Korea, sama dengannya. Dengan nada mengintimidasi,
Ayah Lua bertanya siapa mereka sebenarnya. Dengan nada tergagap, orang itu memohon dan menyebutkan nama ayah Lua, Lee Soyun. Ia menjelaskan bahwa dirinya datang atas perintah sang ketua untuk mengawal Soyun, sebuah misi rahasia. Rekan Soyun tercengang, pikirannya terfokus pada kata ketua. Soyun tercengang karena ia mengetahui bahwa sang ketua adalah ibu mertuanya. Rekan Soyun semakin kebingungan, pikirannya terfokus pada kata ibu mertua. Kemudian sang pemimpin tim menjelaskan bahwa ada pesan yang hendak sang ketua sampaikan kepada Soyun, yaitu mengenai Nona Lua, sebuah kabar penting. Seketika Soyun terdiam karena pemimpin tim menyampaikan bahwa Nona Lua telah menghilang, sebuah berita yang menusuk jantung. Warnet dan perjanjian aneh. Sementara itu, di Korea, lebih tepatnya di sebuah warnet yang bising, seseorang sedang memutar video di YouTube. Itu adalah Mina yang sedang mencari informasi tentang Lua. Namun, masih belum ada kabar tentang Lua. Mina bertanya-tanya apakah para petinggi menutupinya. Sambil melihat sosok sang ketua dari layar monitor, Mina merasa heran karena sang ketua bertingkah seolah baik-baik saja, padahal cucunya sedang menghilang. Mina kemudian mencari informasi tentang Lua dari internet, mengintai setiap jejak. Di sampingnya, terdapat Chan He yang mencoba memanggil Mina dengan suara tergagap penuh keraguan. Chan He menyampaikan bahwa Gihan Li meminta mereka mencari Lua, dan Chan He menanyakan apakah Mina sudah mencarinya. Secara mengejutkan, Mina bertanya, apakah Chan He seorang yang tolol? Mina bertanya sekali lagi, apakah Chan He benar-benar menganggap Gihan dan kelompoknya mencari Lua? Mina menegaskan bahwa Chan He benar-benar seorang pecundang, sebuah hinaan yang menusuk. Namun, Chan He mengatakan, tidak, dengan suara tegas, sebuah penolakan yang tak terduga. Ia mengakui bahwa ia hanya khawatir dengan Mina, karena ulahnya, Mina ikut terseret ke dalam masalah. Mina merasa tidak peduli karena ia tidak takut sama sekali pada sekumpulan sampah seperti mereka. Dalam hati Mina menyimpulkan, jika Chan He menanyakan itu kepadanya, apa itu berarti Chan He tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh Mina? Namun, Mina merasa ragu karena saat kejadian, Chan He tepat berada di belakang Mina. Mina melirik ke arah Chan He secara perlahan. Dalam batinnya, Mina bertanya-tanya, jika Chan He menyaksikan perbuatannya, langkah apa yang harus ia lakukan? Tiba-tiba, terbesit di dalam pikiran Mina sebuah laut yang sangat luas dan menakutkan. Namun, Mina segera menyadarkan dirinya sendiri dan menegaskan bahwa Chan He tidak bersalah. Dalam batinnya, Mina menegaskan bahwa ia bukanlah pembunuh. Ia sudah membunuh Lua, dan juga hampir membunuh teman-teman Lua. Sambil menatap Chan He, Mina berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membunuh lagi. Kemudian, Mina memperingatkan Chan He, meminta Chan He untuk terus berada di sisinya. Mina melanjutkan bahwa pria bodoh seperti Chan He pasti akan dikeroyok lagi jika pergi sendirian. Chan He tercengang, dan dengan nada ambigu ia bertanya, apakah hanya mereka berdua saja? Mina dalam hati mulai berencana untuk mengawasi Chan He untuk memastikan apakah Chan He telah menyaksikan perbuatannya, dan apakah Chan He akan membuka mulut soal perbuatannya. Di sisi lain, dengan nada lemah, Chan He mengakui bahwa tidak ada gunanya berteman dengan orang sepertinya. Chan He meminta Mina untuk tidak khawatir karena Chan He akan melindungi dirinya sendiri. Dengan tekad yang bulat, Chan He segera berlari meninggalkan Mina. Mina mencoba memanggil, meminta Chan He menunggu. Dalam hatinya, Mina bertanya-tanya apakah Chan He berniat berlagak keren. Chan He terus berlari menuruni tangga, dan dalam hatinya ia mengakui bahwa perbuatannya itu lebih baik, dan tidak apa-apa jika hanya dia seorang yang disiksa oleh orang-orang sampah itu. Mina bangkit dari duduknya dan hendak menyusul Chan He. Namun, tiba-tiba fokus Mina teralihkan karena seorang reporter dari media mengabarkan berita terkini. Sang reporter menyampaikan bahwa ada seorang preman yang mengamuk sambil mengayunkan pisau di depan warnet. Orang-orang di dalam warnet mulai berbincang dan panik karena kejadiannya dekat dengan mereka. Mina tertegun, teringat pada Chan He yang baru saja keluar warnet. Di luar gedung, seorang preman berteriak dengan gila, melukai warga sipil, dan terus mengacungkan pisaunya ke arah warga yang lain. Dengan rasa tidak bersalah, ia terus-menerus menebas para warga. Para warga mulai berjatuhan. Tepat pada saat itu, Chan He baru saja keluar dari warnet. Chan He terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tanpa mengetahui apapun, Chan He segera menolong salah satu warga dan menanyakan keadaannya. Preman gila itu hanya terdiam. Ia menatap ke atas langit dengan mata yang teleng. Lalu preman itu, dengan sedikit liur di sudut bibirnya, menatap ke arah Chan He. Chan He yang merasakan tatapan itu segera menoleh dengan curiga. Tanpa sedikit pun keraguan, preman itu segera mengambil ancang-ancang untuk melancarkan serangan dengan pisaunya. Namun, saat pisau itu akan mengenai Chan He, dari arah atasnya terlihat siluet seseorang yang muncul begitu saja. Itu adalah Mina, kini mengenakan kupluk dan jaket yang menutupi busananya. Sang preman, penuh amarah, telah bersiap melanjutkan serangannya. Pahlawan tak terlihat. Beberapa saat sebelum gejolak itu mereda, Mina dalam balutan hoodie dan jaket parka tebal menutupi dirinya dari pandangan dunia. Ia menarik tudung jaketnya, menyelubungi wajah seraya mengenang sosok Chan He yang kini terperangkap dalam bahaya nyata. Dari ketinggian gedung,
Mata Mina menatap tajam ke arah Chan He yang tengah membantu seorang warga. Mina mendesis dalam hati, menyebut Chan He bodoh karena tak lekas melarikan diri dari pusaran ancaman. Namun, sesaat kemudian, Mina tertegun. Sebuah pikiran dingin melintas. Jika ia membiarkan keadaan ini berlarut, Chan He akan menemui ajalnya, dan kematian itu entah mengapa akan menguntungkan Mina. Sementara itu, sosok preman beringas itu mulai mengambil ancang-ancang, bersiap melancarkan tikaman maut kepada Chan He yang diliputi ketakutan. Di sisi lain, Mina masih termangu. Pikirannya kembali terseret pada perkataan Lua yang pernah menusuk relung jiwanya, bahwa ayah Mina adalah seorang pecundang yang tewas ditikam oleh orang mabuk. Seketika itu pula, emosi Mina melonjak, membakar relung hatinya, mengingat kembali tragedi yang tak tersembuhkan itu. Tanpa menunda waktu lagi, preman gila itu melancarkan serangannya. Namun, tiba-tiba dari arah belakang pria itu muncul sesosok bayangan tak terduga, Mina. Dengan cepat ia melayangkan tendangan bertenaga kepada preman itu. Beruntunglah serangan preman itu meleset, dan bilah pisaunya kini tertancap di atas lantai. Para warga yang menyaksikan kejadian luar biasa itu terperangah, saling bertanya dari manakah gerangan gadis itu muncul. Bahkan di antara kerumunan, ada yang merekam peristiwa itu dengan ponsel mereka. Preman itu mulai mengerang kesakitan, menyuruh Mina melepaskannya. Mina masih tertegun, namun dalam hatinya, sebuah rasa syukur menyelinap. Ia datang tepat pada waktunya. Kini preman itu mulai berteriak dengan suara yang menggilai, menancapkan pisaunya ke atas lantai bertubi-tubi, sebuah luapan frustrasi liar. Di sisi lain, Chan He berteriak, mengingatkan Mina untuk segera menghindar dari bahaya. Namun, preman itu, dalam posisi masih terbaring, memaksa melancarkan serangan terakhir kepada Mina. Saat bilah pisau itu hampir mengenai Mina, tiba-tiba Mina lenyap begitu saja, bersama dengan preman itu, seolah ditelan udara. Chan He dan semua warga yang menyaksikan adegan itu tertegun, terpaku dalam keheranan. Sementara itu, preman itu berteriak ketakutan karena tiba-tiba ia berada di udara, melayang dibawa oleh Mina. Preman itu menatap ke bawah, menjerit ketakutan karena ia berada di ketinggian yang begitu mencengangkan. Di belakangnya terlihat Mina yang sedikit dilanda kepanikan. Sebab ia telah melakukan teleportasi tanpa sadar, sebuah kekuatan yang tak terkendali. Mina melihat ke sekeliling dan berencana mencari tempat yang sepi tak berpenghuni. Namun, preman itu meronta dan dengan cepat memutarkan tubuhnya, menyerang Mina tiba-tiba. Beruntunglah Mina dapat menghindarinya dengan tepat, dan hanya mendapatkan goresan kecil di telapak tangannya. Kemudian Mina mencoba menggapai kembali preman itu dengan susah payah dalam posisi yang sulit. Tatapan Mina tertuju ke arah pisau yang dipegang preman itu. Melihat ekspresi sang preman, Mina kembali teringat pada seseorang yang menikam ayahnya dulu, merenggut nyawa sang ayah. Lalu, dengan tatapan dendam yang membara di matanya, Mina melepaskan preman itu dan mendorongnya, sebuah keputusan yang dingin. Sang preman kini terjatuh dari ketinggian, dan dari sudut matanya terlihat genangan air mata yang memilukan. Mina hanya menatap preman itu dengan tatapan merendahkan, tak berucap sepatah kata pun. Mina kembali mengingat anjing miliknya dulu yang telah ia bunuh dengan sengaja. Kondisi serupa menimpa preman itu yang terjatuh ditarik oleh gaya gravitasi tak terelakkan. Mina sedikit merasakan sesal, namun ia tetap membiarkannya. Kepala preman itu membentur sudut gedung dengan keras. Tubuhnya berputar di udara, dan akhirnya ia terjatuh dengan suara keras di tengah keramaian. Semua orang berteriak karena terkejut. Preman itu terdiam tak sadarkan diri, dan bercak merah darah berhamburan di mana-mana, menandakan kematiannya. Di sisi lain, Chan He hanya terdiam, terkesima, dan seorang petugas keamanan menghampiri serta menanyakan keadaannya. Sementara itu, Mina tiba-tiba saja muncul di atas salah satu mobil warga, sehingga mobil itu penyok akibat tertimpa tubuh Mina. Mina terengah-engah. Napasnya tak beraturan, dadanya berdebar kencang karena ia telah melakukannya lagi, membunuh seseorang. Mina melihat telapak tangannya dan melihat darah merah di situ. Sekali lagi, Mina telah merenggut nyawa orang lain. Mina menutupi mukanya dengan telapak tangannya. Namun, di balik itu, Mina tersenyum aneh atas perbuatannya. Kabar dan kehancuran. Beberapa saat kemudian, seorang pembawa berita mengabarkan berita terbaru. Sang reporter menyampaikan bahwa ada seorang preman yang menikam warga secara acak di depan warnet. Untungnya tidak ada korban yang berada dalam kondisi kritis. Sang preman tewas di tempat, namun penyebab kematiannya masih menjadi misteri. Seorang saksi menyampaikan bahwa ia melihat seseorang mengenakan jaket parka tiba-tiba terjatuh di atas si preman. Lalu mereka berdua tiba-tiba menghilang begitu saja. Saksi lain menyampaikan bahwa si preman berdiri tepat di depan mereka, dan tiba-tiba jatuh dari langit dan mati. Hal seperti itu tidak dapat dipercaya oleh nalar manusia. Bahkan di antara mereka berhasil merekam kejadian itu. Sang reporter telah mendapatkan rekaman eksklusif, dan meminta agar para penonton untuk memberikan pemahaman mereka ketika sudah melihat video itu. Dalam video terlihat seorang preman yang hendak menyerang Chan He. Namun, tiba-tiba Mina muncul begitu saja di belakang preman tersebut. Segera setelah itu, Mina dan preman itu kembali menghilang secara bersamaan. Sang reporter menjelaskan bahwa setelah kejadian itu,
Sang preman tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung tewas di tempat. Sebuah acara berita yang sama juga sedang diputar di dalam suatu kediaman megah. Di sana, seseorang yang hendak memukul bola golf mengakui bahwa banyak hal aneh yang terus terjadi belakangan ini. Pertama, pembunuh berantai jatuh dari langit. Dan yang kedua, pewaris grup Ilhe menghilang secara misterius. Pria itu memukulkan stik golfnya dengan mantap. Ia melanjutkan bahwa pewaris grup Ilhe adalah Lua, sang manajer Malet. Jadi, semua koin yang dimiliki pria itu mengalami penurunan nilai yang drastis, mencapai angka 98%, dan sudah dipastikan bahwa pria itu akan rugi besar. Rumor tentang pencairan dana tersebar kemana-mana. Pria itu menatap ke arah belakang dengan sorot mata yang menyeramkan dan menanyakan siapa bajingan yang menyebarkan rumor itu. Di hadapannya terlihat Gihan, Genwo, dan juga Yura, dikelilingi oleh penjaga yang menyeramkan. Pria itu kembali menanyakan apakah mereka tahu alasannya berinvestasi pada bocah seperti mereka. Mereka hanya terdiam, dan ketakutan mulai merayap di tubuh mereka. Pria itu melanjutkan bahwa alasannya berinvestasi kepada mereka adalah karena adik Genwo yang bodoh, dan alasan sebenarnya adalah karena Lua, putri grup Ilhe, pewaris nomor 1 yang paling berharga. Pria itu melanjutkan, padahal ia berharap jika ia menjalankan bisnis yang bersih kali ini. Tiba-tiba, tubuh Gihan terdorong ke depan, dan salah satu penjaga di sana mendorong Gihan ke atas rumput. Penjaga itu juga memutar tangan Gihan agar tidak bisa bergerak. Di sisi lain, Yura segera diamankan oleh penjaga lain agar tidak berbuat yang tidak-tidak. Gihan berteriak kesakitan, meminta sosok itu menunggu. Ia mengakui bahwa ia sudah lama ingin melakukan itu, hal yang dilakukan bos mafia di dalam film. Gihan dengan nada terbata dan panik, memanggil orang itu dengan sebutan Tuan Wang dan memintanya menunggu karena ia akan mengembalikan koin uang sesegera mungkin. Gihan kembali terkejut karena salah satu penjaga menaruh bola golf tepat di telinga Gihan. Wang mengambil ancang-ancang, menyebutnya sebagai golf manusia. Tanpa ragu, Wang melancarkan pukulannya dengan mantap, dan segera setelah itu, cairan merah darah berceceran kemana-mana. Yura hanya terdiam, namun di sudut matanya berlinang air mata. Genwo hanya terdiam, tidak menyangka bahwa sang kakak akan bertindak sejauh itu. Sementara itu, Gihan hanya bisa menangis, dan napasnya terengah-engah tidak beraturan. Gihan kembali dikejutkan karena stik golf mendarat tepat di depan wajahnya. Wang menyampaikan bahwa nilai koinnya sekitar 5 miliar won. Ia menganggap bahwa bocah seperti Gihan tidak akan mengerti soal uang. Ia juga menanyakan bagaimana cara Gihan dapat mengembalikan uang sebanyak itu. Dengan nada gemetar, Gihan menyampaikan bahwa Lua masih memiliki banyak bisnis, dan yang menjalankan bisnis itu adalah Gihan. Wang sedikit terkejut dan meminta Gihan untuk melanjutkan. Gihan melanjutkan bahwa Lua bahkan memiliki bisnis yang tidak diketahui oleh Wang. Jika mereka menjalankannya dengan benar, kerugian Wang pasti akan ditutup dengan cepat. Dengan nada mengintimidasi, Wang meminta Gihan untuk terus menjelaskannya. Pengakuan yang mengguncang. Mina mematung di tengah hujan deras, menatap ke arah warnet. Ia merasa sial karena tas miliknya ketinggalan di dalam, dan tempat itu asing baginya, jadi Mina tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk berteleportasi ke dalam. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar seseorang memanggil Mina. Itu adalah Chan He, dan ia membawa tas milik Mina. Mina menoleh dengan dingin, lalu mengambilnya, dan mengucapkan terima kasih. Chan He menjelaskan bahwa ia mengambil tas Mina sebelum warnet ditutup. Mina memperingatkan Chan He untuk tidak perlu repot-repot demi dirinya. Mina menduga sepertinya Chan He cocok jadi pesuruh. Chan He merenung, terdiam dalam derasnya hujan, mencerna setiap kata. Mina menatap Chan He, menyadari dari ekspresi yang Chan He berikan. Kemudian Mina meminta maaf, dan bukan maksudnya berkata seperti itu. Namun, Chan He menyampaikan bahwa itu tidak apa-apa. Kemudian ia bertanya, bagaimana cara Mina bisa melakukan itu? Karena Chan He menyadari bahwa sosok misterius itu adalah dirinya. Mina terdiam sejenak. Namun, Chan He melanjutkan, menegaskan bahwa Minalah yang melakukannya. Sama persis seperti yang Mina lakukan kepada Lua, sebuah pengakuan yang mengguncang. Mina membuka matanya lebar-lebar, tak mampu menyembunyikan keterkejutan. Mina bertanya-tanya dalam hati, dilanda dilema yang mendalam, langkah apa yang harus ia tempuh sekarang? Ia berada dalam pusaran kebimbangan, diliputi ketakutan jika Chan He membuka mulutnya. Namun, Mina mencoba meyakinkan diri bahwa tiada seorang pun yang akan percaya pada ucapan Chan He yang terdengar tak masuk akal. Dan membiarkan Chan He begitu saja takkan menjadi masalah berarti baginya. Namun, Mina kembali merenung. Pikirannya terseret pada senjata yang digunakan oleh preman itu. Mina menduga pasti pihak berwajib membawa pisau itu sebagai bukti. Dan satu-satunya hal yang menghubungkan Mina dengan pisau itu adalah Chan He. Kemudian Mina menyampaikan dengan nada datar, memangnya mengapa jika Chan He telah mengetahuinya? Mina mengakui bahwa ialah yang telah membunuh mereka berdua. Lagi pula, lanjutnya, orang seperti mereka tak layak untuk tetap hidup. Sambil berjalan perlahan mendekati Chan He, Mina meminta Chan He untuk mengingat satu hal yang penting. Mina menegaskan bahwa tanpa sadar, Chan He telah berbuat hal yang sangat bodoh.
Mina melanjutkan bahwa Chan He kini berdiri di hadapan seorang pembunuh yang sudah merenggut nyawa 2 orang. Namun, Chan He malah mengaku melihat semuanya, sebuah keberanian yang naif. Kemudian Mina mencengkeram Chan He dengan kuat, dan pikirannya terbawa ke lautan yang luas dan menakutkan. Mina menatap Chan He dengan dingin. Chan He menatap Mina dengan penuh ketakutan. Ketegangan membelenggu di antara mereka berdua. Tiada seorang pun yang tahu apa yang akan Mina lakukan selanjutnya. Namun, segera setelah itu, Mina tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar ganjil, dan mundur beberapa langkah. Mina mengakui itu lucu sekali. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan membunuh Chan He, atau lebih tepatnya, Mina tidak bisa membunuh Chan He. Kemudian Mina melangkahkan kakinya melewati Chan He dengan dingin. Sambil terus berjalan, Mina menegaskan jika memang Mina adalah seorang pembunuh, Chan He pasti sudah mati dari tadi. Sementara itu, Chan He hanya terdiam, dibasahi oleh air hujan yang kian turun, seolah membeku di tempat. Kemudian Mina mulai mempercepat langkahnya, nyaris berlari menjauhi Chan He. Dalam batinnya, ia merasakan kelegaan yang luar biasa karena ia hampir membunuh Chan He, sebuah godaan yang hampir tak tertahankan. Namun, langkah Mina terhenti karena dari kejauhan, Chan He mengucapkan terima kasih kepada Mina. Chan He menyampaikan bahwa Mina telah menyelamatkannya bahkan 2 kali. Dari Lua, dan dari preman itu. Mina terdiam. Hatinya terasa tersentuh oleh perkataan Chan He. Lalu dengan gerakan perlahan, Mina mulai menoleh ke arah Chan He. Dengan nada datar, Mina menyampaikan bahwa ia tidak pernah menyelamatkan siapapun, termasuk Chan He, sebuah penolakan yang dingin. Kemudian Mina kembali berlari menghindari hujan. Dalam hati, Mina bertanya-tanya, ia merasa bingung oleh perasaan yang kini dialaminya. Nasib tragis dan pertemuan mengerikan. Di kota yang sama, lebih tepatnya di dalam sebuah bar yang temaram, terlihat Yura dan Gihan yang kini telinganya telah diperban. Sebuah tanda kekerasan yang baru saja dialaminya. Yura menyebut uang bajingan karena ia pikir telinganya akan copot. Gihan merasa kesal karena tiada seorang pun yang bermain golf menggunakan kepala manusia. Di sisi lain, Yura menanyakan rencana Gihan soal uang 5 miliar yang harus dikembalikan. Gihan kembali mengingat kejadian sebelumnya. Wang memberinya waktu hanya 1 minggu untuk mengumpulkan uang senilai 5 miliar. Jika uangnya kurang, ancam Wang, ia akan menghabiskan darah Gihan dan menjualnya. Gihan merasa kesal karena yang mengajak Wang berinvestasi adalah Lua, dan Lualah yang menjalankan dompet digital itu. Mengapa kini Gihan yang harus ganti rugi? Padahal Genwo seharusnya bisa mengulur waktu untuk Gihan, namun Genwo malah mengadu. Kemudian Gihan menanyakan kepada Yura, apakah Yura masih memiliki bukti kelakuan Genwo? Dan kini, waktunya mereka untuk menggunakan itu. Gihan menghentakkan gelas yang dipegangnya ke meja karena ia teringat sesuatu yang mengganjal. Ia berteriak dan menanyakan apakah hanya dirinya yang dihajar karena masalah ini. Yura mencoba menenangkan, menyampaikan bahwa Genwo sudah berusaha dengan keras. Namun, Gihan mulai dilanda emosi dan membantingkan barang-barang yang ada karena dirinya telah merasa muak dengan semua kemelut ini. Tiba-tiba, Genwo muncul dan menenangkan Gihan untuk tidak membuang-buang minuman. Gihan melirik ke arah Genwo dengan tajam. Genwo menjelaskan bahwa ia disuruh oleh kakaknya, Wang, untuk mengawasi mereka berdua, supaya mereka tidak berbuat macam-macam. Ia juga menyampaikan kepada Gihan bahwa sang kakak menginginkan portofolio 5 miliar dan portofolio forex. Gihan yang kesal menyampaikan bahwa jika ia memberikan portofolio itu, maka Wang pasti akan jadi kaya raya, sedangkan Gihan pasti akan ditinggalkan. Genwo merasa sedikit kesal dan meminta Gihan mengulang perkataannya. Gihan menjelaskan bahwa semua masalah bermula sejak Lua menghilang. Jika mereka bisa menemukan Lua, masalah itu bisa selesai. Genwo berlagak berpikir dan membenarkan perkataan Gihan. Yura merasa khawatir karena mereka tidak tahu apakah Lua akan kembali. Terlebih lagi, Lua selalu mempermainkan mereka. Namun, mengingat kejadian ini, Lua sudah kelewat batas. Gihan meyakinkan teman-temannya bahwa Lua tidak mungkin mati dan pasti akan muncul kembali. Namun, mereka tidak bisa menunggu begitu saja. Waktu terus berjalan. Kemudian Gihan meminta Genwo untuk mengumpulkan gengnya dan memeriksa semua klub dan bar yang ada di kota itu. Gihan menegaskan bahwa Lua pasti akan muncul kembali. Genwo mengkonfirmasi dan segera melangkahkan kakinya untuk menemukan Lua. Yura merasa heran, bukankah Genwo ditugaskan oleh kakaknya untuk mengawasi mereka berdua? Namun, Gihan menganggap Genwo hanyalah seorang yang dungu. Kemudian Gihan meminta Yura menghubungi semua kontak yang ada di ponselnya karena mereka harus menjual semua serbuk putih yang ditinggalkan Lua. Sementara itu, di sebuah berita dikabarkan bahwa pelaku penusukan terjatuh secara misterius di dekat warnet, dan pihak berita akan menampilkan testimoni dari para saksi. Saksi lain mengakui, seharusnya saya tidak mengatakannya, namun saya merasa senang preman itu telah mati. Dalam hati, Mina mengakui bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan secara cuma-cuma. Mina kini tersenyum karena akhirnya ia telah mengerti. Dengan dukungan publik yang meningkat, pihak berwajib memilih tutup mulut soal sosok yang tidak diketahui itu. Di dalam sebuah mobil, rekan Soyun sedang memutar berita yang sama di radio. Ia mengakui bahwa setelah bertahun-tahun lamanya,
Ia menginjakkan kakinya kembali ke Korea, dan semuanya menjadi semakin berisik. Ia juga menanyakan pendapat tentang berita itu kepada Soyun. Apakah itu semua masuk akal? Soyun hanya menanggapinya dengan nada lemah. Beberapa saat kemudian, di sebuah gedung yang besar dan menjulang tinggi, terlihat Soyun menatap keramaian kota dibatasi oleh jendela besar di depannya. Soyun melirik ke arah belakang dengan perlahan, dan di sana ia melihat sosok sang ibu mertua. Yang lebih mengejutkan, kini ibu mertua Soyun tiba-tiba meneteskan air mata yang menyedihkan. Di masa lalu, tampaklah Soyun yang muda. Napasnya terengah, matanya berlinang air mata. Di hadapannya terhampar lengan sang istri, lemah tak berdaya. Dokter menyampaikan istrinya telah tiada. Seorang pria, demikian keyakinan purba, mengemban kewajiban sakral, bertarung, berburu, dan melindungi wilayah demi pasangan serta keturunannya. Soyun tak peduli panggilan itu datang dari negara atau siapapun jua. Dari belakang, ibu mertua berujar dingin, tugas Soyun tak bisa menghalangi kewajibannya sebagai pria. Ibu mertuanya melanjutkan, saat Soyun menikahi putrinya, ia berharap Soyun bisa bertindak sebagai pria sejati. Kini, di pangkuan ibu mertua terbaring seorang bayi lucu yang baru lahir. Soyun terdiam memandang sosok mungil itu. Ia melangkah perlahan, mengakui itu anaknya. Namun, di sisi lain, ibu mertua dengan ketus menyuruh Soyun tutup mulut. Lua, demikianlah nama yang diberikan oleh ibu mertua Soyun. Cucunya lahir dari putrinya, Jion. Ibu mertua menegaskan Lua adalah pewaris grup Ilhai. Anak itu, lanjutnya, tak memiliki hubungan apapun dengan sampah seperti Soyun. Kemudian para penjaga mulai mengamankan Soyun, dan ibu mertua bertanya, saat Lua terlahir, saat istri Soyun sekarat, di manakah Soyun? Ibu mertua menegaskan Soyun lebih buruk dari sampah. Kini Soyun menahan amarah, kesedihan, dan kemarahan beradu menjadi satu. Kembali ke masa kini, 16 tahun berlalu sejak kejadian pilu itu. Akhirnya, mereka bertemu kembali. Kini putri kesayangannya terhampar di hadapannya tak bernyawa. Itu adalah Lua, dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya penuh bekas jahitan otopsi. Dokter menyampaikan identifikasi telah rampung. Dari luar ruangan terlihat rekan Soyun juga ibu mertua Soyun. Rekan Soyun menatap ibu mertua dengan iba. Sementara itu, ibu mertua Soyun yang dijuluki ketua, hanya menatap Soyun dari luar ruangan. Dengan nada berdaya, Soyun berucap, saat Lua lahir, saat Lua bersekolah, bahkan saat kematiannya, sang ayah tak pernah di sisinya. Kemudian dari belakang, ketua melangkah perlahan menghampiri Soyun. Ia menyampaikan ia tak memanggil Soyun ke tempat itu karena ia ayah Lua. Soyun mendongakkan kepala seolah tersentuh. Sang ibu melanjutkan, sepanjang pengetahuanku, Soyun adalah pembunuh terhebat di dunia. Kemudian dengan nada dingin, sang ibu meminta Soyun menemukan orang yang membunuh Lua dan membawa kepala target kepadanya. Namun, Soyun memanggil ibu mertuanya dengan lirih. Ibu Soyun menegaskan ia bukan bawahan sang ibu. Jadi, apa yang Soyun lakukan saat ini tak ada hubungannya dengan sang ibu. Soyun terdiam sebentar, kembali menatap anaknya yang kini tak bernyawa. Dengan air mata mengalir dari wajahnya, Soyun berjanji akan berusaha menjadi ayah untuk pertama kalinya. Pertemuan tak terduga. Ini hari kelima setelah Lua menghilang. Orang-orang di sekolah mulai bertanya-tanya sebab Lua tak kunjung hadir. Ada yang menduga ia pergi ke luar negeri. Bahkan anak-anak yang sering bersama Lua pun tak terlihat di sekolah. Namun, ada pula yang bersukacita karena geng Lua tak lagi mendominasi sekolah. Ada juga yang berharap Lua sudah tiada. Dari kerumunan bisik-bisik itu, Mina berjalan santai. Telinganya menangkap percakapan yang berlalu begitu saja. Namun, dari sudut bibirnya, Mina menyunggingkan senyum kecil. Dalam hatinya, Mina mengakui ia telah merenggut nyawa 2 orang. Sambil melirik ke samping, Mina mengakui dosa yang telah ia lakukan memang tak bisa dimaafkan. Namun, yang kini Mina lihat, semua orang berbahagia, bahkan terlihat bebas dengan ketiadaan Lua. Dalam hati Mina berpikir sepertinya orang-orang menjadi lebih senang. Dari belakang, terdengar suara familiar memanggil Mina. Di sana tampak Chan-he menyapa Mina dengan ramah. Mina menduga lagi dalam hati, ada orang yang tiba-tiba menjadi senang. Dan itu pasti karena Lua menghilang. Chan-he yang dulu berpenampilan murung dan memprihatinkan kini segar dan lebih ceria, seolah beban terangkat. Dalam hati Mina mengakui itu dramatis sekali. Sudah Mina duga, bisiknya, bahwa membunuh adalah perbuatan yang benar. Kemudian Mina memalingkan wajah dan melarang Chan-he berlagak seperti orang yang mengenalnya. Di sisi lain, Chan-he heran, menanyakan alasannya. Mina menjelaskan sebelumnya Chan-he menganggap Mina pembunuh, dan bertanya apakah Chan-he tidak takut kepadanya. Di sisi lain, Chan-he mengakui ia tak pernah mengatakan itu sebelumnya kepada Mina. Chan-he menegaskan kemarin ia hanya berterima kasih kepada Mina. Chan-he melanjutkan, ia ingin membalas kebaikan Mina karena telah menolongnya. Mina bertanya-tanya dan menduga Chan-he akan memberikannya biji ajaib. Chan-he gugup mengakui ia tak bisa membalas kebaikan Mina dengan barang mahal. Chan-he menegaskan lagi ia hanya ingin membantu Mina. Mina tiba-tiba menyebut kopi hitam kalengan.
Mina menjelaskan, ia tak tidur semalam. Kepalanya agak pusing, dan kopi hitam mungkin akan membuatnya membaik. Chan He terkejut. Mina hanya menginginkan itu darinya. Sambil membalikan badan, Mina bersiap pergi karena menganggap Chan He tak ingin memberikannya. Namun, dengan tatapan berbinar dan penuh semangat, Chan He menyampaikan ia akan membelikannya untuk Mina. Segera setelah itu, Chan He bergegas membeli kopi, langkahnya ringan. Sementara itu, Mina terkejut dan meminta Chan He menunggu. Dalam hati Mina mengakui Chan He memang cocok menjadi bocah pesuruh. Chan He segera pergi ke mesin penjual otomatis. Beberapa saat kemudian, 2 kaleng muncul dari mesin. Kini di tangannya Chan He memegang 2 kaleng kopi, dan dengan senyum di wajahnya ia berjalan santai sambil bersenandung. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti karena seseorang menghadangnya. Di sana Genwo dan Gihan berdiri di depan Chan He. Gihan menyapa Chan He, menyampaikan sudah lama mereka tidak bertemu. Chan He terdiam melihat 2 pria besar di hadapannya. Kemudian Gihan mengambil salah satu kopi dari Chan He, menduga Chan He membelikannya untuknya. Lalu dengan nada mengintimidasi, Gihan bertanya, apakah Chan He sudah mencari Lua? Dengan nada tergagap, Chan He mengakui ia tidak punya petunjuk dan bingung harus mulai dari mana. Gihan menyimpulkan Chan He belum memulai pencarian sama sekali. Kemudian Gihan mengajak Chan He untuk mengobrol sebentar. Genwo segera merangkul Chan He dengan kencang, dan memaksanya ikut. Beberapa saat kemudian, Chan He dilempar keras sehingga tubuhnya melayang di udara sebelum akhirnya menabrak kaca dan jatuh ke lantai. Chan He mengerang kesakitan, dan mimpi buruknya kini kembali lagi. Genwo dengan semangat aneh menanyakan kepada Chan He bagaimana rasanya terbang. Gihan bertanya kenapa Chan He seperti itu. Chan He seharusnya berpura-pura mencari. Gihan juga menanyakan keberadaan Mina karena seharusnya Mina membantu Chan He. Namun, dengan nada tergagap, Chan He mengakui ia tidak tahu keberadaan Mina. Lalu dengan sedikit keberanian, Chan He menegaskan mereka bisa mencari Lua sendiri. Gihan terkejut dengan apa yang disampaikan Chan He dan meminta Chan He mengulang perkataannya. Dengan tegas, Chan He menyuruh Gihan dan gengnya mencari Lua sendiri. Gihan terdiam, dan kemudian Genwo menendang perut Chan He dengan keras. Gihan menegaskan ia tidak mendengar perkataan Chan He. Kemudian Gihan bertanya kenapa Chan He malah membuat hidupnya jadi susah. Dengan nada mengancam, Gihan menyuruh Chan He mencari Lua, dan jika tidak, ia akan menyiksa Chan He. Kini cairan merah mulai keluar dari mulut Chan He. Ia bersusah payah untuk bangkit kembali. Lalu seketika wajah Genwo dan Gihan berubah karena Chan He menyatakan, kalian tidak ada apa-apanya tanpa Lua. Gihan menyampaikan padahal ia berniat memaafkan Chan He karena sudah membelikannya kopi. Kemudian Gihan menyuruh Genwo melepaskan pakaian Chan He. Chan He berteriak ketakutan karena kini Genwo mulai bersiap menjalankan aksinya. Genwo mulai melepaskan celana Chan He dengan paksa. Genwo mengangkat Chan He seolah tak berbobot, bahkan mengayun-ayunkannya seperti mainan. Sementara itu, Gihan menatap ponselnya dan hendak menghubungi seseorang. Kemudian Gihan menghubungi Yura dan menanyakan situasinya. Yura sedang mencari serbuk putih yang ditinggalkan oleh Lua, dan ia berhasil menemukan beberapa. Yura bertanya keadaan Gihan karena ia mendengar keributan dari sana. Wajah Gihan terlihat penasaran karena Yura meminta Gihan menunggu sebentar, dan jangan menutup panggilan. Di sisi lain, Genwo menanyakan apakah Yura telah menemukan Lua. Gihan menyampaikan Yura belum menemukannya, dan meminta Genwo menahan Chan He karena mungkin mereka akan melakukan pengantaran. Genwo mengkonfirmasi dan bersiap menyiksa Chan He kembali. Kemudian Gihan melangkahkan kaki dan menanyakan kepada Yura apakah lokasinya di dalam gudang. Sementara itu, Chan He terus dipukuli oleh Genwo tanpa ampun. Genwo mengakui sebenarnya ia tidak suka melakukan itu. Namun, ia tetap mengambil ancang-ancang, mengumpulkan tenaganya, dan kemudian memukulkan tinjunya ke perut Chan He dengan keras. Tidak hanya sekali, Genwo juga menghajar Chan He berkali-kali seraya menyampaikan ia lebih suka menghajar orang lain. Kini Chan He tak berdaya, cairan merah terus keluar dari mulutnya. Air matanya bergelinang di sudut matanya. Kemudian Genwo melemparkan Chan He ke dinding kaca dengan keras. Lalu Genwo mulai mengepalkan tinjunya kembali, dan bersiap memukul Chan He dengan kekuatan besar. Tiba-tiba dari belakang, Mina memanggil nama Genwo tanpa ragu. Genwo yang masih diliputi adrenalin melirik ke arah Mina dengan tatapan seram. Di sana Mina hanya terdiam, menatap dingin ke arah Genwo sambil menyeret Chan He. Genwo menyampaikan Chan He akan terus menderita jika Mina terus bersembunyi. Kini Genwo dan Mina saling berhadapan. Ukuran tubuh mereka sangat jauh berbeda. Genwo mengakui ia baru saja hendak mencari Mina, dan kini gadis itu datang tepat waktu. Mina hanya terdiam. Namun, dari matanya bergejolak tekad yang kuat, api yang membara dalam kedalaman jiwa. Sambil menjatuhkan Chan He dari tangannya, Genwo bertanya, apakah Mina datang untuk dihajar juga ataukah Mina sedang mencari Lua? Genwo menegaskan seharusnya Mina kini tengah mencari Lua. Jika tidak, maka Mina akan menemui ajalnya di tangan Genwo. Mina menatap Genwo, mengakui bahwa wajah pria itu tak menyeratkan kekhawatiran sedikitpun. Mina bertanya-tanya dalam hati, berapa banyak orang yang telah Genwo siksa hingga jiwanya menjadi sekeras batu begitu?
Karena Mina tak kunjung menjawab, Genwo menggenggam kepala Mina dengan satu tangannya. Kemudian dengan nada dingin yang menusuk, Mina bertanya, apakah tak ada yang pernah menghukum Genwo sebelumnya? Di sisi lain, dengan nada mengejek, Genwo meminta Mina mengulangi perkataannya. Namun, tiba-tiba tubuh Genwo berpindah secara cepat, dan kini ia bersama Mina melayang di udara, jauh di atas daratan. Genwo terkejut, menjerit histeris dilanda ketakutan yang mencekam. Mina tetap tenang, menegaskan mulai dari sekarang Minalah yang akan menghukum Genwo. Gadis itu akan memberikan sesuatu yang belum pernah Genwo rasakan sebelumnya, sebuah janji mengerikan. Kemudian Genwo mendarat dengan kakinya terlebih dahulu, menyebabkan kakinya patah. Genwo menjerit merasakan kesakitan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sementara itu, Mina menghilang tiba-tiba sebelum menyentuh permukaan tanah. Seketika Mina berpindah tempat ke atas sisi gedung. Genwo memegangi kakinya yang patah, menjerit kesakitan. Genwo bertanya-tanya tentang apa yang telah Mina katakan tadi. Dosa, penyesalan. Ia menganggap semua itu hanya omong kosong. Tiba-tiba, Mina berpindah tempat lagi. Kini ia berada tepat di atas kaki Genwo yang patah dengan anggun. Tanpa sedikit pun keraguan, Mina mendaratkan tubuhnya di atas kaki Genwo sehingga pria itu menjerit histeris. Kemudian Mina menyampaikan ia memberi Genwo kesempatan. Jika Genwo menyesali dosa-dosanya dan berjanji hidup dengan benar, Mina akan mengampuni nyawa Genwo. Namun, Genwo dengan nada gemetar menganggap semua perkataan Mina hanya omong kosong. Genwo berteriak menyerang Mina, bersumpah akan membunuhnya. Tiba-tiba Genwo melayang di udara, kemudian terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu. Kini Genwo mengerang kesakitan. Di sisi lain, Mina mengakui ia tak pernah bisa memahami orang seperti Genwo. Kemudian, Mina mendekatkan tubuhnya dan bertanya, mengapa Genwo menjalani hidup dengan cara demikian? Apa Genwo tak pernah memikirkan apa yang akan terjadi? Mina juga menyebut Genwo bodoh. Namun, Genwo semakin marah menduga Mina tak tahu siapa sebenarnya saudara Genwo. Mina hanya terdiam, tak mengerti perkataan Genwo. Kemudian, Mina menggenggam kerah Genwo dengan kencang, dan tiba-tiba mereka berdua berada di udara yang hampa. Lalu Mina menjatuhkan Genwo dari ketinggian, berpindah tempat lagi ke udara, menjatuhkannya lagi, dan siksaan itu terus berulang. Kini tubuh Genwo tak berdaya. Bercak darah menciprati seluruh bajunya. Mina berteleportasi lagi mendekati Genwo dan bertanya, apakah kini Genwo sudah bisa berpikir dengan jernih? Kini dengan nada tak berdaya, Genwo meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Mina merasa sedikit senang dan mereka bisa memulai dari titik itu. Mina juga menegaskan Genwo untuk meminta maaf kepada Chanhe. Genwo memohon ampun kepada Mina, berjanji melakukan apapun yang Mina katakan. Namun, Mina menghela napas karena Genwo masih belum mengerti. Saat Mina hendak menjelaskan arti penyesalan yang sebenarnya, Genwo melancarkan serangan dengan batu di tangannya. Namun, Mina menghindarinya dengan mudah dan menyampaikan Genwo sudah tak punya harapan lagi. Tiba-tiba kini Genwo melayang di udara dengan Mina yang memeluknya erat. Sementara itu, Gihan masih menghubungi Yura, berencana menjual barang haram itu secepatnya. Gihan menegaskan mereka tak perlu persetujuan dari Lua, karena yang membuat masalah sedari awal itu adalah Lua sendiri. Kemudian Gihan mengakhiri panggilan dan kembali ke tempat Genwo. Namun, Gihan terkejut karena di sana ia hanya menemukan Chanhe seorang diri. Gihan menghela napas panjang, bertanya-tanya kemana perginya Genwo. Kemudian Gihan menendang-nendang kepala Chanhe, menyuruhnya bangun. Chanhe berusaha bangun meski tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Gihan dengan nada merendahkan bertanya di mana keberadaan Genwo. Namun tanpa Gihan sadari, dari atas Genwo sedang terjun bebas tanpa parasut atau pengaman apapun. Lalu Genwo menghantam daratan dengan keras, bagian kepala terlebih dahulu. Bercak darahnya berhamburan kemana-mana, mengenai Gihan. Chanhe terkejut mencoba memproses apa yang barusan terjadi. Kini Genwo tak sadarkan diri dalam posisi mengerikan. Chanhe menjerit histeris terkejut karena di depannya itu adalah Genwo. Sementara itu, Gihan hanya terdiam. Tubuhnya bergetar, benaknya diliputi ketidakpercayaan. Chanhe ketakutan, mundur beberapa meter. Ia melihat sekeliling, dan di sana ia melihat Mina berdiri di atas gedung dengan dingin. Tanpa ragu, Mina menyapa Chanhe dengan mengangkat dua jarinya, dan Mina tersenyum bangga seolah tak ada yang terjadi. Chanhe hanya bisa terdiam. Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Tiba-tiba Mina menghilang, berteleportasi entah kemana. Sementara itu, rekan Soyun sedang melihat foto Gihan, Genwo, dan Yura. Ia berencana memulainya dari mereka bertiga. Mereka adalah orang yang paling sering bersama Lua. Rekan Soyun bertanya, apakah Soyun sudah memeriksa mereka terlebih dahulu? Soyun menjelaskan, mereka bertiga bukanlah pelaku yang membunuh Lua, putrinya. Soyun menjelaskan, seorang murid tiba-tiba mati di laut yang berjarak 50 km dari sekolahnya. Tak mungkin seorang murid SMA bisa melakukan itu. Soyun mengakui meskipun ia adalah ayah Lua, ia masih tak tahu apapun tentang putrinya. Dan ketiga orang itu adalah yang paling mengenal Lua. Jika Soyun menginterogasi mereka, Soyun mungkin bisa tahu penyebab kematian Lua. Rekannya terdiam,
menatap wajah Soyun dengan bangga. Dalam hati ia mengakui Soyun berubah menjadi iblis haus darah demi putrinya. Rekan Soyun mengakui dalam hati, mungkin itu tak benar. Namun Soyun terlihat lebih keren. Ini kesempatan mengisi celah dalam hatinya yang terluka, dan ia akan memanfaatkan kesempatan itu. Kemudian ia memanggil Soyun dengan sebutan senpai, menyampaikan ia akan berusaha semaksimal mungkin. Namun tiba-tiba Soyun mendongakkan kepala, menatap tajam ke depan. Ia bertanya-tanya karena di sana terlihat polisi dan juga ambulans. Kemudian Soyun bertanya kepada salah satu murid, apa yang terjadi di sekolah? Soyun menatap murid itu dengan santai, namun penuh tekanan. Dan di sana murid itu adalah Mina. Ia menjelaskan ada kecelakaan di sekolah. Seorang murid mati karena terjatuh. Kini Soyun dan Mina saling berhadapan, tak mengetahui identitas masing-masing. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.